is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Arifin, sering disapa Rizal. Saya tamatan SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Sekarang profesi saya seorang petani muda di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Terjun di pertanian. Satu, karena di Desa Liprak Kulon sangat cocok untuk segala tanaman. Kemudian, zaman saya sekolah, saya melihat orang tua saya bertani itu tidak ada masa depan. Untuk biaya sekolah pun kadang masih pinjam tetangga. Padahal mereka mempunyai sawah. Singkat cerita, saya melihat petani di luar kota, tidak mempunyai lahan, tetapi mereka dipanggil juragan. Apa bedanya sama kita? Ternyata mereka memanfaatkan terhadap media sosial dan bertaninya berencana dengan baik. Lalu mempunyai kelompok bertani dan koperasinya berjalan. Kemudian saya berpikir, metode seperti ini bisa dikembangkan di desa saya, Liprak Kulon, dan bisa meningkatkan kualitas desa Liprak Kulon. Sangat besar potensi ekonomi dan dapat berubah pola pikir anak muda desa Liprak Kulon yang kebanyakan merantau di luar kota untuk mencari kebutuhan ekonomi. Kenapa saya memilih bertani sayur? Karena orang tua saya petani sayur. Lalu saya belajar tentang pembenihan. Ternyata benih cabai itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan cabai sampai 70%. Tanahnya sudah subur dan ditambah dengan bibit yang bagus, maka hasilnya juga bagus. Di sisi lain, tanaman kita lebih kuat dari hama. Benih yang saya kembangkan adalah benih lokal. Kita juga perlu berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Bagaimana caranya supaya tanaman di Desa Liprak Kulon ini berkualitas? Ketika kualitasnya bagus dan menanamnya serentak, maka prediksi pasar terhadap produk Desa Liprak Kulon bagus dan berkualitas. Dan secara tidak langsung, Desa Liprak Kulon dikenal di sektor pertanian yang berkualitas. Tips sederhana merawat tanaman menurut saya: jadikan tanaman itu keluarga kita. Kita harus bisa merasakan tanaman tersebut, karena kalau kebutuhan tanaman tersebut terbentuk, kita bisa bicara dengan tanaman tersebut. Seperti, oh ini kurang makan, oh ini kurang pengocoran. Secara tidak langsung, kita bisa mengatasi penyakit terhadap tanaman tersebut. Perbanyak aktivitas di sawah itu akan membentuk pola pikir kita sendiri. Oh, ini ada ulat, berarti obat apa yang cocok? Bahan aktif apa yang dibutuhkan? Yang penting dari awal medianya pasti benar dan memilih bibitnya benar. Tinggal perawatannya kita bisa bertanya langsung ke toko pertanian, pasti tahu. Yang penting kita bisa jaga pengeluaran kita sebanding dengan yang kita dapatkan. Harapan saya ke depannya, bagaimana petani itu lebih sejahtera. Petani adalah pahlawan yang tidak dianggap. Jika memang petani itu benar-benar dilihat, proses tanamannya hingga panen itu sangat panjang.
terkadang hanya saja dianggap sebelah mata. Maka, bagaimana caranya ini kebagian dengan sesuai porsinya? Semua pemerintah saling membantu. Bagaimana caranya petani itu diprioritaskan? Dan di sisi lain, petani juga harus berkolaborasi bagaimana cara tanaman kita selalu bagus. Ketika ekosistem sehat, semua kebagian makan. Itu menurut saya. Buat teman-teman yang mungkin mempunyai di bidang teknologi, informasi terkait pertanian yang bisa mengangkat hasil petani, yang sama-sama mungkin mau terjun di pertanian, ayo kita sama-sama memajukan desa kita, Liprak Kulon, di sektor pertanian. Terima kowe nyamparnya Uni letalite bibit baris ngarep dewe barisane minggo sekuni kok malan depro nong nong cinong ru nong nong cinong ru nong nong cinong ru nong nong cinong ru. Senja di desa Baron, matahari tenggelam di dalam kemarun. Lembu betina lari melompat-lompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengandung sapi beranak, terpesona Ranto melihat dia tertawa bergelak dan berubah jadi Ranto kuda sang pelawak. Kati Marmoyo di panggung ketoprak, Ranto kudel meminum arak, terendam